Tiga pria membawa ember berisi busa sabun di lampu merah Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka mendatangi setiap mobil membersihkan kaca depan sambil memalak uang kepada pengendara. Jika tidak diberi uang, para pelaku sengaja meninggalkan busa sabun di kaca mobil. Pasca aksi meresahkan pengendara mobil viral di media sosial, petugas melakukan penangkapan. Tiga pelaku, Eko, Ferdi, dan Ilham digelandang ke kantor Satpol PP. Saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, yang ketiga, sekali lagi saya berminta maaf untuk pengendara mobil yang merasa terganggu itu. Kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi mereka juga, warga kita juga. Sebagai efek jera, para pelaku diberikan hukuman push up dan menjalani pembinaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Dante, anak Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat sidang sempat terjadi keributan antara Tamara dengan keluarga terdakwa. Pengguna. Tamara Tiasmara menegur seorang wanita diduga keluarga terdakwa Yuda lantaran mengarahkan kamera ke Tamara saat sedang berfoto selfie. Ini terjadi saat sidang kasus pembunuhan Dante anak Tamara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini menghadirkan 5 orang saksi yang berada di kolam renang tempat Dante anak Tamara meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh terdakwa Yuda, mantan kekasih Tamara. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam, kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua gitu. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis 8 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Afif Maulana bersama koalisi advokat anti penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan otopsi secara independen. Pihaknya juga meminta agar Kapolda Sumatera Barat menjalankan penyelidikan dengan cepat dan transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut mendesak proses ekshumasi dan juga otopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil otopsinya. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Koalisi advokat anti penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Sangat sulit bagi kami saat itu meminta persetujuan ekshumasi itu agar kasus ini ekshumasinya bisa pro justisia atau dijadikan untuk proses hukum di kepolisian. Nah, kami sempat mencari-cari beberapa dokter forensik agar melakukan forensik secara ekshumasi secara independen dan bahkan waktu itu keluarga sudah mengatakan dia siap untuk independen walaupun itu tidak bisa pro justisia. Dan karena alhamdulillah karena RDPU ini kemudian kepolisian bisa memberikan persetujuan itu dan kami sangat mengharapkan ini segera dilakukan ekshumasi oleh PDRMI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan kami sangat mengharapkan beberapa hal bagaimana kemudian tidak dilibatkan lagi kedokteran yang berafiliasi dengan kepolisian. Kami sangat mempertimbangkan itu karena memang rasa yang tidak nyaman dan tidak trust di awal yang dimunculkan oleh kepolisian terhadap keluarga Afif dan juga kami sebagai pendamping hukum.
defensif yang berlebihan sehingga membuat kami banyak kecurigaan yang muncul. Sehingga penting untuk meng-highlight bagaimana dokter forensik tidak terafiliasi dengan kepolisian, dan jujur saya tidak menginginkan dokter forensik awal yang memforensik Afif juga dilibatkan dalam tim itu. Kita tahu namanya Dokter R, dan ada beberapa hal menurut saya agar ini independen dan sebagainya tidak dilibatkan dokter yang sama dalam proses ekshumasi Afif Maulana ketika otopsi tanggal 10 Juni lalu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bagaimana kemudian proses ekshumasi ini melibatkan semua lembaga negara, ada Komnas HAM, ada KPAI, dan ada Komnas Perempuan yang kita kenal dalam KN HAM yang fokus untuk isu penyiksaan. Akan 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDF MI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana, sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Sebelumnya keluarga almarhum Afif Maulana telah mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengatopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rah. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait perkembangan kasus Afif Maulana, kami telah terhubung dengan anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan. Selamat sore, Pak Hari. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Hari, di Sindo Sore. Ini keluarga Afif kan minta agar sejumlah lembaga negara, ya, termasuk Komnas HAM, ini mengawal proses ekshumasi dan juga otopsi Afif secara independen. Bagaimana kesiapan Komnas HAM?
Kalau Komnas HAM dari awal ketika kita melakukan asesmen ya dari hasil otopsi, karena kita tidak 100% percaya dengan hasil otopsi itu, sehingga kita melakukan hasil asesmen dan ditemukan di hasil asesmen kita itu bahwa ada ketidakpastian begitu. Apakah ini luka karena jatuh atau dijatuhkan atau kemudian kejadian yang lainnya begitu. Jadi ketidakpastiannya seperti bagaimana tuh, Pak? Ya, yang setelah kita ketemu dengan ahli terkait dengan kedokteran forensik yang dari UI itu, ahli pun meragukan bahwa jatuh dari ketinggian ini apakah didorong ataukah jatuh dengan sendirinya. Atau ada tindakan lainnya misalnya penyiksaan, sehingga kami berkesimpulan dengan ahli juga waktu itu bahwa ini harus dilakukan ekshumasi begitu. Nah makanya kemudian Komnas sekitar 3 minggu yang lalu sudah berkirim surat ke ke Mabes Polri untuk mendorong ekshumasi gitu terkait dengan kasus ini begitu. Baik, besok kami ke lapangan untuk memastikan itu untuk koordinasi dengan Polda begitu terkait ekshumasi. Baik, hasil otopsi yang lalu itu, Anda membaca apakah memang, karena begini, dari yang saya baca juga adalah ada tulang rusuk yang kemudian patah dan menghujam ke paru-paru sehingga mengakibatkan kematian begitu. Nah ini kematiannya akibat itu atau memang akibat jatuh dari dari atas ya? Atau memang karena jatuh lalu kemudian terbentur batu dan tulang rusuknya patah. Yang Anda lihat kalau di dalam otopsi itu seperti apa? Kalau di hasil otopsi itu kan memang ada 6 tulang rusuk patah ya. Tetapi kan kemudian argumen yang dibangun oleh kepolisian bahwa itu jatuh karena melompat begitu kan, dengan asumsi mereka menggunakan jurnal ya, jurnal waktu itu. Tapi kemudian jurnal ini dibantah oleh ahli forensik. Itu jurnal kalau itu bunuh diri. Tapi dalam konteks gambar, video dan foto yang sudah kita sajikan ke ahli forensik, mereka berpendapat ini bukan karena jatuh, gitu kan. Ini ada tindakan lain, makanya ini perlu dipastikan tindakannya seperti apa. Makanya perlu adanya ekshumasi di situ. Baik, gitu. Jadi yang dicari ini seputar akibat kematiannya ya? Apa penyebabnya seperti itu? Iya, betul. Gitu. Baik. Lalu langkah yang akan dilakukan Komnas HAM selain bahwa akan mengawal kasus ini, ada berita terbaru apakah yang Komnas HAM bisa tangkap atau dapatkan hari-hari ini? Ya, karena kan memang ekshumasi ini kan tidak hanya permintaan keluarga dan LBH Padang ya, tapi juga ada permintaan dari keterlibatan tim independen misalnya dari PP Muhammadiyah untuk mengawal proses ekshumasi ini dan terlibat di sana. Yang kedua juga LNHAM sebenarnya tidak hanya Komnas HAM, kemudian koalisi untuk anti penyiksaan itu ya KUPP yang memang ini adalah beberapa LNHAM tergabung di situ. Ini sudah berkirim surat ke Mabes Polri untuk meminta ekshumasi. Jadi kalau dari kami memang karena dorongannya sudah cukup banyak, maka ekshumasi harus dilaksanakan. Nah, ini juga kemudian terkait dengan 8 orang saksi, kami juga akan melakukan pemeriksaan begitu. Intinya 8 orang saksi ini tidak boleh ada tekanan apapun dari pihak kepolisian, sehingga kami akan memastikan bagaimana kemudian konstruksi peristiwanya ini dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara pidana begitu. Apakah ke-8 orang saksi ini kemudian juga sudah dalam perlindungan begitu? Mungkin apakah dari LPSK atau mungkin dari... Kalau informasinya ke-18 orang saksi malahan yang sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK begitu. Karena kami selalu berkoordinasi tiap hari. Perkembangan apapun yang terjadi, baik yang didapat oleh Komnas HAM, LPSK, KPAI, Kompolnas, itu kita koordinasi tiap hari di dalam satu WA group dan kami memastikan bahwa menjamin dan memastikan 18 orang ini dalam perlindungan LPSK begitu. Baik, dan sejauh ini kalau dilihat dari komunikasi dan koordinasi tadi itu, apa yang didapat informasinya dari mereka? Kalau yang didapat itu tentunya mereka masih membutuhkan keterangan-keterangan ya terhadap 8 saksi ini untuk kemudian melakukan investigasi lebih lanjut. Tentunya juga kita juga meminta transparansi dari kepolisian terkait dengan pemeriksaan terduga pelaku yang dari kepolisian dulu yang waktu melakukan proses proses pengaluan massa, dan karena
mereka katanya melakukan tawuran begitu. Oke, baik. Lalu kalau dari informasi dari pihak kepolisian, karena kalau tidak salah diajukan kepada Kapolri ya untuk ekshumasinya ya. Apakah sudah ada jawaban? Kalau jawaban Kapolri mengeluarkan surat perintah untuk melakukan ekshumasi kan, yang ini tentu saja juga diterima oleh keluarga korban begitu. Cuman kepastiannya tanggal berapa ini yang belum ada, karena kita bukan asumsi tapi kita mendorong secepatnya dilakukan ekshumasi karena ini mayat sudah hampir ya bisa dipastikan 1 bulan lebih ya. 2 bulan ya, hampir 2 bulan, dan akan susah untuk melakukan otopsi ulang gitu kan. Makanya ini harus cepatnya, kalau bisa minggu-minggu ini sudah dilakukan ekshumasi, dan itu melibatkan semua pihak termasuk keluarga begitu. Baik, hal apa lagi yang Anda dapatkan bahwa memang ini dugaan jadi semakin menguat bahwa Afif ini sebenarnya dianiaya begitu? Kalau dari temuan Komnas HAM hanya sebatas itu sih. Jadi bagaimana kemudian kami melihat foto-foto, kemudian dari hasil otopsi itu memang ada kejanggalan-kejanggalan terkait bagaimana peristiwa Afif meninggal. Misalnya ada dugaan penyiksaan di sana, kemudian jatuhnya bukan karena dia lompat, tetapi ada dorongan atau apa gitu yang ini perlu dipastikan. Dan juga kemudian ada kejanggalan, misalnya mayat dari kanan ke kiri, posisi Afif ditemukan di sebelah kiri, di sebelah kanan, tapi pada saat kejadian itu di sebelah kiri. Apakah kemudian Afif lari? Ini yang perlu dibuktikan dan perlu ada reka ulang di situ. Karena kalau logikanya tidak mungkin bisa lari ketika Afif dikelilingi oleh 8-9 polisi waktu itu. Baik, kita berharap bahwa ekshumasi bisa segera dilaksanakan dan kita bisa mendapatkan hasil otopsinya dengan presisi begitu dan independen. Baik, terima kasih anggota Komnas HAM Hari Kurniawan. Selamat sore dan salam sehat selalu. Ya. Pemirsa, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait laporan atas dugaan keterangan palsu yang diberikan Aep dan Dede pada tahun 2016 lalu. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. Ya, yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Barreskrim, tim dari Barreskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede. Ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki.
Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Selain itu, menurutnya bisa jadi ada 4 TKP, bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memberikan keterangan pers terkait langkah DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik atas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Berikut informasi selengkapnya. PKB dalam rangka menyikapi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh PBNU. Saya ulang, kita juga siap untuk berproses, siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua, ya, isu-isu yang berkembang di dalam proses ini tentu isu-isu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edy tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan, dan kita makanya ingin supaya kalau toh ada pelaporan, ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Kompas. Ini dari saya ingin menanyakan apakah laporan yang dibuat oleh PKB ini membuat tim panel ini gentar. Dan yang kedua, apakah ada yang pihak PBNU yang diberikan advokasi orang yang dilaporkan ke polisi? Iya, jelas ini akan terus berproses ya. Ya, tidak akan berhenti di tengah jalan. Hasil-hasilnya akan dilaporkan oleh tim yang dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Lora Amin Said Husdi kepada rapat gabungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu baru akan diambil keputusan. Jadi proses yang berlangsung tidak akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh PBNU. Ada lagi? Oh ya, nanti kalau soal siapa yang akan dilibatkan di dalam proses-proses selanjutnya akan kita tentukan kemudian. Ya. Satu lagi selesai ya. Ya.
Terima kasih Gus. Arief dari cnnindonesia.com. Ini kan di tengah karut ini antara PBNU dan PKB ini kan juga ada Gus Imin dilaporkan ke MKD dan itu ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran. Mungkin ada tanggapan juga dari PBNU? Kita nggak mengikuti proses itu, jadi kita nggak ada komentar, ya. Gus, tadi kan Gus bilang sejak tidak dilaporkan segala macam, tapi dari Gus sendiri mendengar kabar kalau Gus ini dilaporkan itu awalnya dari mana Gus ya? Tiba-tiba. Ya di medsos tentu ya, di kabar-kabar yang ada, poster-poster yang ada itu yang kita terima dari situ. Kalau toh memang ada, katanya ini prosesnya mau dimulai dan sudah dimulai sekarang. Nah tentu itu kita jika benar itu kita siap sekali untuk merespon, untuk berproses. Terkait ini Gus, memastikan tadi Gus Jazil bilang kalau bersyukur ini dan saya tidak memiliki KTA dari PKB. Nah, itu benar atau gimana? Ya enggak apa-apa lah, pokoknya apa saja. Tapi yang paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Itu aja, ya. Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja. Nah nanti belum tahu, belum ada laporan, tapi insya Allah sih akan ada kesimpulan pada saatnya, itu aja. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup ya teman-teman ya. Banyak ya. Terima kasih. Besok insya Allah masih lanjutkan update tanggal setengah. Oh, satu lagi. Ini. Bang mengupload foto waktu mudanya Imin sama Gus Yahya. Nah dari Gus sendiri melihatnya dalam konteks seperti ini tiba-tiba munculkan foto waktu mudanya Gus Yahya dan Imin, gimana tuh? Ya memang ya namanya foto kan sekarang bisa didapat saja, dan ya foto saya yang bertiga juga ada. Ya biarinlah yang melihat ambil kesimpulan. Berarti sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya antara Gus Yahya dengan Imin. Iya sebenarnya kita pribadi nggak ada masalah ya, meskipun Gus Yahya sama saya sering diserang secara pribadi. Sebenarnya isu-isunya itu jelas dan cukup dijawab aja dengan jelas gitu. Jadi tapi kami sering diserang secara pribadi, ya kan? Ini yang bisa dilihat aja itu, ya narasi-narasinya segala macam itu. Itu intinya di situ. Secara pribadi kita nggak ada masalah, meskipun kita sering diserang secara pribadi. Terus mungkin ada tambahan sedikit. Ini kan mau transisi ke pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden, wakil presiden terpilih. Nah sekarang ini kan seakan-akan ada menjadi pusaran baru. Ini ada harapan nggak sih supaya ya seteru ini bisa terselesaikan dengan cepat gitu, supaya ya dalam tanda kutip ada ayam, karena kan kemarin sempat ada aksi, terus juga dari Banser ingin dalam tanda kutip menggebuk, juga ada yang demo lagi. Ya. Ada upaya untuk supaya damai, dan Kiai Maruf Amin juga kan menyebut ingin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satgas Barang Impor Ilegal memperlihatkan dan memusnahkan barang bukti pakaian bekas impor. Pemusnahan pakaian bekas ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas, serta komitmen Kemendak dalam melindungi konsumen dan industri tekstil dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satgas Barang Impor Ilegal melakukan ekspos barang bukti hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Dari hasil pengawasan, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 balpres pakaian bekas impor. Kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok telah mengamankan 3.044 balpres pakaian bekas impor, dan DJBC Cikarang mengamankan 696 produk jadi. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga telah mengamankan kain gulungan tekstil dan produk tekstil sebanyak 20.000 roll. Secara keseluruhan, nilai barang yang ditindak diperkirakan mencapai sekitar 46 miliar rupiah. Distributor besar, di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar, seperti Tanah Abang, gitu, Mangga 2, kalau di Jakarta dan di provinsi-provinsi lainnya juga
banyak warehouse juga yang menampung barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, itu juga dilakukan penjualan secara online. Zulkifli Hasan menyebut pihaknya terus menelusuri masuknya pakaian impor ilegal ke pusat-pusat perdagangan dan marketplace. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pada Selasa siang, polisi menggelar keterangan pers terkait pengungkapan sejumlah kasus diantaranya perkara kosmetik dan pangan ilegal tanpa izin Badan POM. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 12 hingga 13 miliar rupiah. Kami akan melakukan press conference terkait dengan pengungkapan kasus sebanyak 8 perkara. Sebanyak 8 perkara, di mana 8 perkara ini kami bagi ke dalam 3 klaster. 3 klaster yaitu yang pertama adalah dugaan tindak pidana di bidang importasi. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana di bidang pangan. Dan yang ketiga adalah dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana kesehatan. Dari 8 perkara ini, kami telah menentukan dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan rincian yaitu 6 orang merupakan warga negara Indonesia, kemudian 1 orang merupakan warga negara Tiongkok, dan 1 orang juga merupakan warga negara Indonesia, tetapi sebelumnya merupakan ex warga negara dari Nigeria. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 8 perkara ini, kita melihat bahwa total kerugian negara yang bisa diakibatkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini berkisar di angka sekitar 12 sampai 13 miliar rupiah. Dan juga ditambah dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh para pelaku tindak pidana ini, yaitu sebesar 5,1 miliar rupiah. Itu kami ambil dari omset pendapatan bulanan dan keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku tindak pidana ini dalam usaha ataupun dalam upaya untuk melakukan kegiatan. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Sore, dan bicara soal Benny Ramdhani yang telah bersuara, namun setelah diperiksa polisi kini situasinya berubah, bahkan akan ada pernyataan terbarunya. Niat ini di awalnya melaporkan bos judi online, malah kini harus berkata lain. Jadi ada apa sebenarnya di sini dan siapakah inisial T yang dikatakan tak tersentuh hukum tersebut? Sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom anggota Kompolnas Bapak Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Bung David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Pak, apakah polisi mengalami kendala Pak dalam mengungkap sosok misterius T ini? Ya, terima kasih. Jadi kita perlu mengapresiasi dulu langkah cepat Barreskrim yang meminta klarifikasi Pak Benny Ramdhani. Dan juga kemarin dari Barreskrim telah memberikan informasi ke publik apa yang ditanyakan kepada Pak Benny, ya khususnya terkait dengan inisial T itu. Tentu Bung David dan pemirsa semuanya, dalam hal ini kami sebagai pengawas eksternal Polri dalam hal ini memantau dan mengawasi sejak adanya pernyataan Pak Benny Ramdhani yang begitu lugas dan tegas itu bahwa inisial T itu yang di belakang judi online yang ada di Kamboja, kan begitu jelas itu, begitu jelas gitu. Nah sekarang tentu kami mendorong agar satu pihak Barreskrim tetap meminta informasi dan menggali. Ini kalau kemarin dijelaskan undangan klarifikasi, ya ini bisa jadi belum proses penyelidikan atau masih penggalian, atau memang sudah dilakukan penyelidikan. Kalau memang dilakukan penyelidikan kan nanti harus ada endingnya. Kalau ada unsurnya benar, ya
diteruskan pada tahap penyidikan. Kalau tidak ada kan harus dihentikan penyelidikannya. Tentu ini harus jelas posisinya itu terkait dengan permintaan klarifikasi apakah ini sudah masuk proses penyelidikan. Kami kira ini yang kita dorong ke Barreskrim agar memperjelas posisinya. Yang kedua, dari pihak Pak Beni tentu kami memberikan dukungan moral kalau memang ada informasi yang sudah cukup jelas dan detail. Apakah itu Mr. T atau bukan, ya tentu kita dorong, kita dukung secara moral Pak Beni memberikan informasi seterang-terangnya agar soal judul ini semakin baik ditegakkan hukumnya oleh Polri yang merupakan bidang penegakan hukum di Satgas Pemberantasan Judi Online. Kami kira itu, Bung David. Jadi kita tetap mendorong dan memberikan dukungan moral kepada Pak Beni Ramdhani untuk memberikan informasi yang sedetail-detailnya. Kalau memang itu hanya sebuah petanda, ada yang lebih spesifik substansinya, ya saya kira substansinya itu yang lebih dijelaskan bahwa ini ada yang membackingi. Itu kita kira. Baik, ya, karena memang ini menjadi pertanyaan karena setelah diperiksa kemarin, kemudian keluar justru malah Pak Beni kembali bungkam. Tadinya kan berbicara, tapi kemudian kebungkam. Apakah ini sudah masuk ranah penyidikan atau tidak, kami juga penyelidikan atau belum, kami juga tidak tahu. Nah, tetapi Pak Beni juga sempat mengungkapkan pada masa Menko Polhukam Mahfud MD pernah dibahas di rapat kabinet. Nah, apakah Kompolnas pernah mendengar informasi tersebut? Soal fokus kepada inisial T, ya, baru kita dengar yang begitu lugas dari statement Pak Beni Ramdhani. Nah, soal data-data dan informasi judi online, ya bagaimanapun pastikan yang sifatnya informasi intelijen sudah pasti itu tidak bisa dipungkiri ada. Tapi kan itu informasi intelijen yang masih perlu analisis untuk bisa menjelaskan dalam konteks penegakan hukum yang bisa dikatakan bukti-bukti permulaan ada judi online yang itu perlu dilakukan penindakan. Ya itu namanya informasi intelijen itu sangat terbuka. Iya, sebabkan dulu Pak Mahfud juga sebagai ketua Kompolnas kan ya, maksudnya ketika menjabat itu mungkin pernah membahas bersama Kompolnas barangkali. Ya, kalau kaitannya dengan kasus judi online persoalan isu judi online itu kan mencuat pada saat ada kasus Sambo dulu dan dari pihak Polri sendiri. Konsorsium itu ya? Ya, Pak Kapolri sendiri kan sudah cukup tegas dalam beberapa kesempatan memberikan pengarahan kepada anggotanya dalam pantauan kami. Pak Kapolri itu cukup tegas, judi online maupun offline, ya apabila itu ada dugaan melibatkan oknum akan ditindak tegas. Itu kita pantau dan di dalam perjalanannya hingga saat ini dari pihak Barreskrim sendiri tentu sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang itu menunjukkan kinerja bagaimana pemberantasan judi online sebelum adanya Satgas Pemberantasan Judi Online. Kami kira juga apa yang dibentuk oleh Presiden Satgas Pemberantasan Judi Online itu tak luput dari hal-hal yang itu disampaikan oleh Polri kepada Pak Presiden, kepada Menko Polhukam, sehingga pemberantasan judi online itu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan oleh Polri, tapi semua instansi pemerintahan negara ini turut bisa memberikan perhatian dan terlibat untuk memberantas judi online, yang salah satunya adalah Menko Info yang itu terkait dengan layanan online-nya itu, Bung David. Ya, memang jika memang masih dalam proses ini, langkah apa yang kemudian apa yang kita harapkan dari polisi dan Satgas Judi Online, karena kan tadi Anda juga menyampaikan bahwa harus ada ujungnya nih, jangan sampai hilang begitu saja. Sementara ini kan Pak Beni juga termasuk seperti masyarakat yang melaporkan begitu, melaporkan sesuatu atau informasi yang ia ketahui. Nah, lalu jadi apa yang harus dilakukan oleh Kompolnas juga ke depannya? Apakah akan meminta hasilnya dengan jelas begitu, di mana clue apa yang bisa dijadikan barang bukti atau bahan untuk lanjutan ke penyelidikan dan juga penyidikan?
Ya, secara umum kami sendiri terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk kinerja Polri di Satgas Pemberantasan Judol ini, yang itu di bidang penegakan hukumnya, itu terus kita pantau. Nah, secara khusus, karena begitu lugas dan tegas yang disampaikan oleh Pak Benny Ramdhani ini, ya tentu harus terus diberikan kejelasan, harus ada endingnya, tidak habis-habis begitu saja. Kalau memang ya, ini kan kita hanya menduga-duga saja untuk Pak Benny Ramdhani, yang pada saat ini kita pantau didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau memang itu hanya mungkin tidak bermaksud secara jelas dan tegas ada inisial T yang dimaksud, ya disampaikan saja bahwa itu memang untuk tidak bermaksud langsung ada seseorang, ada aktor intelektual berinisial T, ya perlu disampaikan saja, sekaligus menyampaikan permintaan maaf kalau memang itu tidak ada pada kenyataannya. Tapi kalau itu ada pada kenyataan, substansinya itu hanya memberikan petanda inisial T, memang bukan inisial T, tapi ada yang diketahui oleh Pak Benny Ramdhani yang membackingi judi online yang ada di Kamboja itu, ya saya kira kita dukung secara moral Pak Benny memberikan informasi yang detail kepada Baris Krim Polri agar ini bisa diselidiki secara tuntas. Kalau memang nanti tidak menjelaskan bukti-buktinya, kan akan diberikan kepastian, dihentikan penyelidikannya. Itu kami kira yang kami perlu dorong kepada Pak Benny Ramdhani, karena statementnya begitu lugas dan tegas kalau kita cermati, dan jangan sampai nanti menjadi beban bagi Baris Krim Polri seolah-olah tidak bisa mengusut tuntas. Kami sendiri tentu dalam hal ini mendorong Baris Krim Polri bisa mengklirkan. Kalau memang ini hanya statement-statement tanpa bukti, ya tentu nanti harus diklirkan, diberikan kepastian bahwa ini sudah tidak ada lagi, jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin terakhir Pak Yusuf ya, kalau Anda lihat mungkin dari sejak kemarin bahkan itu di .com ada satu nama yang memang sudah beredar begitu, artinya sudah viral namanya tersebut satu orang. Kalau dari Anda sendiri, apakah apa yang diduga nama tersebut itu adalah orang yang memang Anda lihat patut diselidiki, atau itu merupakan kesalahan dari mungkin pernyataan orang-orang atau dari .com itu sendiri? Ya itu jangan sampai seperti itu. Itu nanti bisa menimbulkan lempar batu sembunyi tangan kan, bahwa menjadi liar gitu. Jangan sampai itu menjadi liar, spekulasi publik, ini beginilah T, ini beginilah T itu, sehingga nanti bisa menimbulkan persoalan kepada seseorang yang itu tidak ada dalam fakta terkait dengan inisial T, tapi itu dimaksudkan. Oleh karena itu tentu sekali lagi kami dari Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri sangat memberikan dukungan moral kepada Pak Benny untuk bisa kembali memberikan informasi. Apabila memang tidak dimaksud inisial T itu, tapi secara substansi yang dimaksud T itu bisa memberikan satu jalan untuk menyingkap adanya pembackingan judi online yang itu tidak tersentuh oleh hukum selama ini, ya itu kita dorong. Tapi sekali lagi, kalau memang itu tidak ada, itu segera diberikan ketegasan kepada Baris Krim Polri agar Baris Krim Polri itu memberikan kepastian kepada publik, tidak mengambang. Nah, itu. Baik, itu juga yang kita harapkan. Jadi semuanya clear. Pak Benny juga boleh menyampaikan apa yang ia ketahui, yang tentunya informasi tersebut juga sangat berharga bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, dan kita bisa membekuk ini ya, judi online yang memang justru merugikan negara. Pak Yusuf Warsim, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tegaskan akan menemani istri kuliah di Amerika Serikat. Keputusan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaesang di Pilkada 2024 ini. Sementara itu Senin sore, Kaesang memberikan surat rekomendasi kepada 13 bakal calon kepala daerah untuk berlaga di Pilkada serentak.
Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang. Lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Sementara itu, jelang pilkada serentak, 13 bakal calon kepala daerah menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di salah satu bioskop di Senayan, Jakarta, Senin sore. Kaisang menyerahkan surat rekomendasi yang dilakukan secara bergantian kepada 13 bakal calon kepala daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Rotendao, hingga Kabupaten Bogor. Saya berharap Bapak dan Ibu semua yang kami berikan rekomendasi bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Dan kita tahu dari beberapa survei bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Sehingga dukungan dari PSI, tentu dukungan dari Mas Kaisang tidak bisa terlepas dari kepuasan publik terhadap kinerja bapaknya itu Pak Jokowi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan akan saya tindak lanjuti untuk lapor kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Rekomendasi ini menjadi dukungan PSI sebagai partai politik kepada para bakal calon kepala daerah agar menjalankan amanat dengan baik dan menjauhi tindakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN, KRI Banda Aceh mengangkut ratusan pasukan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan dari Jakarta ke Balikpapan. Di IKN, para pasukan akan melakukan berbagai persiapan pengamanan jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam. Dalam rombongan keberangkatan pasukan, beberapa pasukan berasal dari Satuan Musik 3 Matra, yaitu Satuan Musik atau Satsik TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut 99 orang. Kemudian ada juga dari pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden 4 orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 1 orang. Sementara dari rombongan taruna rinciannya Taruna Akademi Militer 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Laut 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan juga Taruna Akademi Kepolisian 25 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri. Kendaraan-kendaraan yang jumlahnya 30 lebih terdiri dari bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan juga sepeda motor. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia meninggal usai hotel tempatnya menginap di Bangladesh dibakar massa. Karena itu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau agar WNI yang tengah berada di Bangladesh meningkatkan kewaspadaan. Dan berikut pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Syah Sumirat selengkapnya. Terkait kondisi situasi internal yang saat ini sedang terjadi di Bangladesh, terdapat beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, kami sudah mendapatkan konfirmasi mengenai adanya satu orang warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Jashore, Bangladesh pada tanggal 5 Agustus 2024, di mana saat itu yang bersangkutan sedang menginap di hotel yang terbakar akibat terjadinya kerusuhan.
laporan yang kami terima adalah bahwa yang bersangkutan meninggal karena terlalu banyak menghirup udara atau udara kotor yang timbul dari pembakaran hotel tersebut. Saat ini Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah menghubungi keluarga almarhum dan terus melakukan berbagai hal dalam rangka memfasilitasi repatriasi jenazah. Dan tentu hal ini dilakukan bekerjasama juga dengan seluruh pihak terkait, baik itu dari aparat ataupun dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Yang bersangkutan juga. Sementara itu pemirsa, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Keduanya bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air pada Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Mereka tiba bersama atlet dayung Indonesia, Lamemo. Kedatangan mereka disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, serta Federasi. Perwakilan NOC Indonesia Richard Sambera dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan para atlet yang membela merah putih di Paris. Kami selaku NOC, Kemenpora dan Federasi juga tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kalian, bagi atlet-atlet yang telah memberikan semua upayanya dalam kejayaan merah putih di sana. Sementara itu selama prosesi Fajarian memilih bungkam. Bahkan setelah proses penyambutan, ganda putra Indonesia langsung meninggalkan bandara. Langkah Fajaria sendiri terhenti di perempat final Olimpiade Paris 2024 dan membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.